Salam dalam kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Senang menjumpai Bapak Ibu di dalam rangkaian Sapaan Gembala. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu hati, kita berdoa. Tuhan yang baik, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Roh Allah membukakan pemikiran kami, menyingkapkan segala kebenaran, agar kami mampu melihat segala sesuatunya dengan baik apa yang Kau telah firmankan, dan kami juga mau menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba Tuhan dalam segala keterbatasannya, agar mampu menyuarakan kebenaran Allah pada kami semua. Kepada Bapa di surga kami memohon dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membaca dari Yohanes 14 ayat 1. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ayat yang barusan kita baca adalah salah satu perkataan yang Yesus sampaikan kepada para muridnya saat mereka sedang duduk bersama dalam perjamuan malam terakhir gitu ya, saat mereka merayakan perjamuan Paskah Yahudi. Mengapa Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu? Sebab saat itu ada begitu banyak hal yang membuat para murid sangat gelisah. Apa yang membuat mereka gelisah? Kalau kita baca di pasal sebelumnya, di ayat 13 dikatakan jelas semua di situ gitu ya. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa salah seorang dari para murid akan menyerahkan dia. Itu artinya akan ada yang mengkhianati Yesus. Wah, waktu mendengar itu para murid kemudian bingung dan bertanya-tanya, siapa sih yang Yesus maksudkan gitu ya dalam perkataannya? Kalau ada pengkhianatan, maka tentu akan ada bahaya yang mengancam, bukan hanya bagi Yesus, tapi juga para murid yang setia bersama-sama dengan Dia. Bukan hanya itu, Yesus juga berkata bahwa sebentar lagi Ia akan pergi meninggalkan para murid gitu ya. Ditulisnya dalam Yohanes 13 ayat 33. Bagi murid-murid yang sudah meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus, tentu perkataan Yesus ini sungguhlah membingungkan sekaligus membuat mereka gelisah dan takut. Aku udah tinggalin semuanya untuk mengikutmu, tapi sekarang Yesus bilang dia akan meninggalkan mereka. Bukan hanya itu. Kemudian Yesus berkata tentang penyangkalan yang akan dilakukan oleh Petrus. Dalam Yohanes 13 ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bisa kita bayangkan gitu ya, perasaan Petrus saat itu seperti apa. Pasti dia sedih, pasti dia sangat gelisah mendengar perkataan itu. Maka kalau kita lihat secara keseluruhan 3 hal tadi, kegelisahan para murid tentu adalah hal yang sangat wajar. Kalau kita di posisi mereka, tentu kita akan merasakan hal yang sama. Perasaan mereka pada malam itu sungguh campur aduk. Mereka gelisah, mereka takut, mereka bingung untuk menghadapi realitas tentang apa yang akan terjadi gitu ya setelah mendengar perkataan-perkataan Yesus tadi. Tapi di tengah situasi itu, di tengah kegelisahan yang dialami, Yesus hadir bagi para murid, membawa pengharapan dan penghiburan bagi mereka. Apa kata Yesus? Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalimat ini tentu disampaikan Yesus dengan harapan agar apa? Agar pengharapan para murid yang tadinya mulai redup, kembali terang dan menyala. Yesus meminta agar para murid tidak fokus pada kegelisahan mereka tentang apa yang akan terjadi, tapi meminta kepada mereka untuk beriman dan percaya kepadanya. Sebab di dalam iman dan percaya akan Tuhan terletak kekuatan untuk melangkah, terletak kekuatan untuk berjuang, terletak kekuatan untuk melanjutkan hidup di tengah dunia ini. Nah, saya mau mencoba mengajak kita untuk melihat pada sisi lain dari teks ini. Ada hal menarik lain yang mau disampaikan, yang mau diperlihatkan oleh Yesus. Apa itu gitu ya? Saat Yesus memberikan penguatan dan penghiburan kepada para murid, sebenarnya Yesus pun sedang gelisah. Kenapa Yesus gelisah?
Karena Yesus tahu waktunya sebentar lagi. Ia akan dikhianati, ia akan ditangkap, kemudian ia akan menghadapi kematian. Ia akan masuk dalam pemuliaannya. Tentu hal ini membuat Yesus gelisah, sebab Yesus pun manusia, sama seperti kita. Tapi yang menarik adalah di tengah kegelisahan, di tengah kesulitan yang dialami oleh Yesus, Yesus tidak fokus pada dirinya sendiri, melainkan ia hadir, menghibur, dan menguatkan para muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah nilai yang mau juga disampaikan oleh Yesus pada kita semua, yang mau Yesus ajarkan pada saya dan pada Bapak Ibu. Selain mengajak kita untuk percaya padanya di tengah kegelisahan hidup, Yesus mau mengajarkan kita untuk meneladan sikapnya yang sekalipun di tengah kegelisahan dan kesulitan, ia tetap hadir, menguatkan dan menghibur para muridnya yang sedang gelisah. Ia tidak larut dalam masalahnya sendiri, bahkan mengungkung dirinya sendiri gitu ya, karena ia takut sekali menghadapi kematian. Tapi ia mau hadir, ia mau membuka diri, menjadi teman seperjalanan yang menopang para muridnya. Nah, sebagai manusia, tentu hidup kita pun tidak pernah lepas dari penderitaan dan kesulitan gitu ya. Dari selesai satu, lahir penderitaan yang lainnya. Dan penderitaan-penderitaan ini kadang-kadang membuat kita gelisah. Misalnya saat kita divonis sakit oleh dokter, kemudian kita harus melakukan serangkaian pengobatan yang begitu banyak gitu ya. Ketika kita mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan yang tak kunjung selesai. Saat kita masih mencari pekerjaan dan belum juga mendapatkannya. Saat kita menantikan keturunan tapi Tuhan kok nggak beri-beri juga untuk saya. Saat kita dikhianati oleh orang-orang yang kita kasih, kemudian mereka meninggalkan kita. Saat kita merasa kesepian karena tidak ada orang yang peduli, bahkan keluarga kita pun tidak peduli pada kita. Saat usia kita makin terus bertambah, kita makin dewasa, kemudian kita merasa masa depan ini kayaknya nggak jelas, orang lain udah hebat, saya gini-gini aja. Saat kita memasuki usia tua dan kita khawatir tentang apa yang akan terjadi, tentang segala keterbatasan yang akan kita alami saat usia kita makin tua. Dan ada begitu banyak hal yang membuat kita cemas. Hal ini tentu wajar jika membuat kita gelisah dan takut untuk melangkah. Namun terkadang dalam situasi ini kita lebih memilih untuk mengungkung diri. Kita merasa diri paling susah, kita merasa diri paling sakit dan harus diberikan perhatian lebih oleh orang-orang di sekitar kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita jatuh pada sikap yang egois dan kita tidak memedulikan orang-orang di sekitar kita. Tapi hari ini, lewat Yesus, kita mau belajar bersama-sama. Apa yang mau Yesus sampaikan gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Mari kita belajar untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri dan memikirkan penderitaan-penderitaan kita, tapi kita dipanggil untuk membuka diri. Kita dipanggil untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang juga sedang gelisah, yang juga penuh dengan penderitaan hidup, serta kita dipanggil untuk menjadi teman seperjalanan mereka yang menguatkan dan menghibur mereka. Misalnya, sekalipun kita dalam kondisi yang terbatas karena sakit, kita tetap bisa kok mendoakan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa kok memberikan semangat pada teman-teman kita yang juga mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang dalam musibah gitu ya, yang mungkin kita tahu oh dia sedang susah saat ini. Kita bisa telepon mereka, kita bisa kirim pesan yang menyemangati mereka, kita bisa kasih ayat-ayat yang menguatkan mereka, dan itu bisa membuat semangat mereka bangkit lagi. Sekalipun kita sedang merasa susah hati karena berbagai hal di tengah kehidupan ini, susah tiap hari mikirin gitu ya, hari ini mau makan apa, susah mikirin pekerjaan yang gak menentu hasilnya, kita susah hati karena kita dikhianati, kita susah hati karena kita dilukai dan ditinggalkan, kita tetap mampu hadir, menghibur dan menolong teman-teman kita yang juga sedang susah dan membutuhkan topangan kita. Ada begitu banyak cara yang bisa kita tunjukkan
sebagai tanda kita peduli, kita mengasihi, kita mau hadir untuk orang-orang di sekitar kita, sekalipun kita juga sedang susah. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, tentu kita nggak akan bisa melakukannya, karena kita hanyalah manusia biasa. Untuk itu, dalam segala upaya yang kita lakukan, mintalah pertolongan Roh Kudus, agar sekalipun dalam diri yang sedang gelisah dan penuh dengan penderitaan, Roh Kudus tetap memakai kita untuk menjadi berkat, yang menghibur dan menolong sesama kita yang sedang mengalami kesusahan dan di dalam penderitaan hidup. Sehingga mereka yang harapannya mulai redup kembali menyala, dan mereka yang sempat berhenti berjalan kembali melanjutkan perjalanan. Sebab apa? Sebab Roh Kudus bekerja dalam diri kita semua, menghadirkan kekuatan, menghadirkan pengharapan bagi mereka yang hampir kehilangan pengharapan. Jadi sekalipun kita hidup dalam penderitaan, sekalipun kita hidup dalam kegelisahan, Tuhan tetap mampu memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Asalkan kita mau, asalkan kita berusaha, asalkan kita membuka diri untuk dipakai oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan hidup. Kita mungkin sedang susah dan gelisah, tapi jangan sampai kesusahan kita menghambat kita untuk menjadi berkat dan penghibur bagi sesama kita. Dan dalam kesusahan, Tuhan tetap memakai kita menjadi penolong-penolongnya bagi semua orang. Roh Kudus menolong dan Roh Kudus memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami, sekalipun kami hidup dalam penderitaan dan kesusahan, tapi kami tetap dipanggil untuk menjadi penyalur berkat-berkat Tuhan bagi sesama kami, menolong mereka juga yang sedang dalam kesusahan dan dalam kegelisahan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami egois, merasa diri kami paling susah dan yang harus paling diperhatikan dari orang lain, sehingga kami hanya terkungkung pada diri kami sendiri. Mulai saat ini Tuhan, ajar kami membuka diri, membuka hati kami dan pikiran kami untuk melihat sekitar kami, untuk hadir pada mereka yang juga susah dan gelisah di tengah kehidupan ini, agar kasih Tuhan, agar berkat Tuhan, agar cinta Tuhan terus mengalir juga bagi mereka semua. Sekalipun mungkin kondisi kami juga penuh dengan kesusahan, biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami, memampukan kami agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin.